Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sobat Hales. Tetap semangat belajar. Semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Hales. Pada pertemuan ini akan membahas mengenai bahasa query terapan. Structure Query Language atau SQL merupakan bahasa query terapan yang banyak digunakan oleh berbagai DBMS, diterapkan dalam berbagai develop tool dan program aplikasi untuk berinteraksi dengan basis data. Berikut ini subdivisi SQL, yaitu Data Definition Language atau DDL. Query-query ini digunakan untuk mendefinisikan struktur atau skema basis data. Kemudian Data Manipulation Language atau DML. Query-query ini digunakan untuk memanajemen data dalam basis data. SQL lanjutan, pengelompokan statement SQL di sini yaitu Data Definition Language atau DDL terdiri dari create database untuk membuat database, create table untuk membuat table, create index untuk membuat index, create view untuk membuat penyimpanan secara logis, alter table untuk mengupdate atau merubah, kemudian drop database untuk menghapus database, drop table untuk menghapus table, drop index untuk menghapus index, drop view untuk menghapus view atau penyimpanan logis. Kemudian yang kedua yaitu Data Manipulation Language atau DML terdiri dari insert, select, update, dan delete. Insert digunakan untuk memasukkan data, select digunakan untuk menampilkan, update digunakan untuk memperbaharui data, dan delete untuk menghapus data. Masih dalam SQL lanjutan, data access terdiri dari grant yang berfungsi untuk memberikan akses ke suatu username atau ID, revoke fungsinya untuk mencabut akses dari suatu username atau ID. Selanjutnya data integrity fungsinya sebagai recovery table apabila terjadi suatu kerusakan atau permasalahan dengan tabel. Auxiliary select into out file fungsinya menghasilkan record atau baris dalam bentuk suatu file, kemudian meload dan mengganti nama suatu tabel. Kita masuk di Data Definition Language atau DDL, fungsi create, pembuatan database. Tahap awal kita perlu menentukan nama database yang dapat mewakili suatu nama organisasi atau perusahaan. Sintaksnya create database diikuti dengan nama database. Selanjutnya pembuatan table, sintaksnya create table diikuti dengan nama tabel, lalu kurung buka, pembuatan nama kolom atau field diikuti dengan tipe datanya. Kalau di sini untuk struktur tabelnya yaitu create table mahasiswa, berarti yang dibuat adalah tabel mahasiswa dengan name, karakternya 8, not null maksudnya tidak boleh kosong. Selanjutnya fieldnya nama dengan karakter 25, tidak boleh kosong juga. Dan terakhir fieldnya yaitu alamat dengan karakter 30 dan tidak boleh kosong. Masih dalam DDL lanjutan, indeks adalah poin yang memetakan ke alamat fisik data, sehingga dengan menggunakan indeks manipulasi data menjadi lebih cepat. Pembuatan indeks sintaksnya yaitu create unique index, nama indeks, on nama tabel, nama kolom.
Contoh di sini membuat indeks data mahasiswa berdasarkan NIM dengan nama MHS IDX di mana NIM tidak boleh sama. Create unique index MHS IDX on mahasiswa dalam kurung NIM. Selanjutnya pembuatan view. View adalah tabel atau entitas logis. Ini adalah objek fisik yang menyimpan data secara logis. View hanya mengacu pada data yang dibuat dalam tabel. Sintaksnya yaitu create view, nama view disertai dengan nama kolom-kolom, as select, kemudian statement yang diberikan ditambahkan dengan with check option. Contoh di sini buat view dengan nama MHS view yang berisi semua data mahasiswa. Create view MHS view as select. Di sini ada statementnya from mahasiswa, jadi menampilkan view dari seluruh tabel mahasiswa. Misalnya di sebuah toko anggap memiliki banyak rak. Mengkategorikan setiap rak berdasarkan item yang disimpan seperti membuat indeks. Jadi pasti tahu di mana tepatnya harus mencari untuk menemukan barang tertentu. Ini sedang mengindeks fungsinya. Selanjutnya di toko yang sama ingin mengetahui beberapa data, misalnya produk, inventaris, data penjualan, dan barang-barang sebagai laporan gabungan, lalu dapat dibandingkan dengan menggunakan view. Masih dalam DDL lanjutan, fungsi drop atau menghapus. Yang pertama menghapus database, sintaksnya yaitu drop database diikuti dengan nama database. Menghapus table, sintaksnya drop table diikuti dengan nama table. Menghapus index, sintaksnya drop index diikuti dengan nama indeksnya. Menghapus view, sintaksnya yaitu drop view diikuti dengan nama view-nya. Contoh di sini drop database kampus. Fungsinya untuk menghapus database kampus. Drop table MHS. Ini untuk menghapus tabel mahasiswa. Drop index MHS IDX. Artinya di sini menghapus indeks MHS IDK. Drop view MHS view. Jadi di sini untuk menghapus view MHS view. Masih dalam lanjutan DDL atau table yang memiliki fungsi untuk menambah kolom atau menghapus atau merubah suatu kolom yang ada dalam suatu tabel. Sintaksnya alter table diikuti dengan nama tabel. Apabila ingin menambah, ditambahkan add diikuti dengan nama kolom, jenis kolom. Kemudian first atau alter nama kolom. Apabila ingin melakukan perubahan, dapat menggunakan change kolom, kolom lama atau field lama, kemudian berikutnya field baru atau kolom baru. Apabila ingin memodify atau merubah suatu kolom, tinggal disertakan kolom yang lama, selanjutnya kolom yang baru. Dan apabila ingin menghapus suatu kolom, dapat menggunakan drop diikuti nama kolom. Sedangkan untuk merubah nama kolom, misalnya ada kesalahan penggantikan kolom, dapat menggunakan fungsi rename untuk mengupdate nama kolom atau fieldnya. Contoh di sini tambahkan kolom Jekyll atau jenis kelamin dengan panjang 1 karakter pada tabel mahasiswa. Sintaksnya yaitu alter table mahasiswa add Jekyll karakter 1. Selanjutnya untuk mengubah panjang suatu kolom Jekyll menjadi 15 karakter, sintaksnya yaitu alter table mahasiswa modified column Jekyll karakter 15. Untuk menghapus kolom Jekyll dari data tabel mahasiswa, sintaksnya yaitu alter table mahasiswa drop Jekyll.
Masuk di Data Manipulation Language atau DML, fungsi insert dengan sintak SQL yang digunakan untuk menambah record baru ke dalam sebuah tabel. Sintaksnya insert into nama tabel, kemudian parentis nama kolom, values, diikuti dengan nilai atribut-atributnya. Contoh, masukkan data mahasiswa dengan NIM 102968832, nama Nurhayati beralamat di Jakarta. Sintaksnya yaitu insert into mahasiswa NIM, nama, alamat, values, NIM 102968832, nama Nurhayati, alamat Jakarta, titik koma. Sintak SQL yang digunakan untuk mengupdate atau mengubah nilai atribut pada suatu record dari suatu tabel, yaitu update nama tabel, kemudian set nama kolom sama dengan value-nya, ditambahkan where kondisi. Sebagai contoh, ubah alamat menjadi Depok untuk mahasiswa yang memiliki NIM 102968832. Sintaks penulisannya update mahasiswa set alamat sama dengan Depok, where NIM sama dengan 102968832. Sintak SQL yang digunakan untuk menghapus record dari sebuah tabel yaitu delete from nama tabel, where kondisi. Contoh, untuk menghapus data mahasiswa yang mempunyai NIM 211980002, sintaksnya yaitu delete from mahasiswa, where NIM sama dengan 211980002. Masih dalam lanjutan DML, tabel di bawah ini untuk mengerjakan perintah select, yaitu untuk menampilkan data dari suatu tabel. Yang pertama, nama tabel mahasiswa terdiri dari NIM, nama, dan alamat dengan sejumlah record di dalamnya. Kedua, tabel nilai terdiri dari field NIM, kode mata kuliah, mid, dan final dengan jumlah record di dalamnya. Kemudian yang terakhir, tabel mata kuliah terdiri dari field kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS beserta record di dalamnya. Oke, mari kita buat database-nya. Masuk ke command line dulu dengan mengetikkan mysql -u root -p, enter lagi. Ya, oke, sudah masuk ke dalam database. Kita create database. Kampus ya, titik koma, enter. Setelah kita membuat database kampus, selanjutnya kita pilih database-nya, yaitu use kampus untuk mengaktifkannya. Oke, kita buat 3 nama tabel sebelumnya. Berikut ini adalah select yang fungsinya untuk menampilkan data dalam suatu tabel. Sintaksnya select distinct all nama kolom from nama tabel, where condition, group by kolomnya, kemudian having condition, order by kolomnya. Ini ASC ini atau DSC ini sebagai urutan atau sortir dari huruf yang terkecil atau huruf yang terbesar.
Contoh di sini untuk menampilkan semua data mahasiswa. Perintahnya bisa digunakan select name, nama, alamat from mahasiswa, atau cara singkat dengan mengetikkan select bintang from mahasiswa. Maka hasilnya akan menampilkan semua name, nama, alamat yang ada dalam data tabel mahasiswa. Sebelumnya kita sudah membuat database, membuat 3 tabel, serta memasukkan data-datanya ke dalam tabel tersebut. Mari kita cek 3 tabel tersebut. Oke. Kita tampilkan data dari setiap tabel dengan menggunakan perintah select bintang from nama tabel. Masih dalam lanjutan di ML, di sini tampilkan mata kuliah yang SKS-nya 2. Sintaksnya yaitu nama MK from mata kuliah where SKS sama dengan 2. Maka hasilnya yaitu dari nama mata kuliah Sistem Basis Data dan Pancasila. Kita tampilkan mata kuliah yang jumlah SKS-nya 2. Pertama kita ketikkan select nama mata kuliah, from tabel mata kuliah, where SKS sama dengan 2. Maka hasilnya Sistem Basis Data dan Pancasila untuk mata kuliah yang 2 SKS. Selanjutnya tampilkan semua data nilai di mana nilai mid lebih besar sama dengan 60 atau nilai finalnya lebih besar 75. Maka penulisan sintaksnya select bintang from nilai where mid lebih besar atau sama dengan 60 or final lebih besar 75. Maka hasilnya akan ditampilkan apabila sintaksnya telah dijalankan. Untuk mengetahui nilai mid, kita ketikkan select bintang from tabel nilai where mid lebih besar sama dengan 60 or final lebih besar dari 75. Sebelumnya kita sudah menggunakan command line untuk create database, tabel, insert data ke dalam tabel, dan melakukan beberapa query. Selanjutnya kita cek melalui phpMyAdmin, default username-nya root, dan untuk passwordnya dikosongkan. Oke, kita buka browser lalu ketikkan alamat phpMyAdmin. Di sini saya pakai portnya 8080, localhost dulu, /2 8080 lalu phpMyAdmin, enter. Kita pilih database yang sudah kita buat yaitu kampus. Cek sebelah kanan ada tabel mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Kita klik mahasiswa. Ya, di situ di sebelah kanan tampil semua data mahasiswa, mata kuliah. Datanya juga sudah tampil. Kemudian nilai. Oke, semuanya sudah tampil ya.
Oke, selesai sudah sesi kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Harles. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.